Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susanti dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Nah, di sini saya mendapatkan kasus 1 yaitu tentang ISPT PPN bulan Oktober. Nah, ini adalah soalnya. Soal penjualan dan soal pembelian. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah perhitungan yang telah saya buat dengan sesuai NIM saya, yaitu 3111732. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini kita masuk ke program, klik database, masukkan ke data saya. Username-nya administrator. Passwordnya 123. Nah, di sini kita masuk ke menu SPT terlebih dahulu. Mohon maaf, kita masuk ke menu setting terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya sudah saya isi terlebih dahulu identitas perusahaan dan penandatanganan SPT, yaitu saya sendiri atas nama Dian Susanti sebagai staf pajaknya. Oke, lalu simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke input data pajak keluaran. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi bulan Oktober 2020. Oke. Sesuai dengan soal Oktober 2020. Oke, setelah itu kita buat baru. Nah, di sini kita akan memasukkan NPWP terlebih dahulu dengan menggunakan asumsi sendiri. Kita beri nama sesuai dengan soal. Pada tanggal 3 Oktober dijual barang dagang kepada PT Amanda sebesar, karena NIM saya 32, maka sebesar 123.200.000. Alamatnya kita buat di Cilegon saja. Oke, di sini pajaknya sudah otomatis terisi. Lalu kita simpan. Oke, selanjutnya di soal nomor 2 pada tanggal Oktober dijual barang dagang kepada PT Seroja sebesar 73.200.000. Pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali tiap bulan. Pada bulan Oktober dilakukan, barang dikirim secara bertahap. Kita masukkan perhitungannya seperti ini. DPP-nya 73.200 dan PPN-nya 70.200.000. Oke, kita ganti dulu NPWP-nya. Kita masukkan PT Seroja. Kita buat alamatnya Cilegon. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 8. DPP-nya 73.200.000. Lalu kita simpan. Oke, selanjutnya yang ketiga,
Dijual barang dagang kepada PT Sedaju sebesar 83.200.000. Harga sudah termasuk PPN. Nah, ini cara perhitungannya seperti ini. 83.200 dikali 100% dibagi 110. Oke, maka mendapatkan hasil 75.636.364. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini dibulatkan. PPN-nya sebesar 7.563.636. Oke. Kita ganti dulu NPWP-nya. Alamatnya kita kasih alamat Cilegon. Langsung disimpan. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 13. PPN-nya sebesar 75 juta. 75 juta 636.366. Lalu kita simpan. Selanjutnya soal pada tanggal 20 Oktober dijual pada barang dagang. Oke. Tagihan dikirim bulan November. Nah, kita masukkan dulu ke kata serang. Sebelum itu kita rubah dulu detail transaksinya kepada pemungut selain. Oke. Kita NPWP-nya ganti dulu. Oke, Kota Serang karena alamatnya di Kota Serang. Simpan. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 20. DPP-nya sebesar lalu kita simpan. Selanjutnya yang kelima, pada tanggal 25 Oktober dijual barang secara kredit kepada PT Bakya sebesar 33.200.000. Barang dikirim bulan Oktober. Kita masukkan. Kita kembalikan ke nomor 1 kepada pihak yang pemungut PPN. Kita ganti dulu nomor NPWP-nya. Oke, misalkan beralamatkannya di Serang. Kita simpan. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 25 dengan DPP sebesar 33.200.000 dan PPN 3.200.000. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita ke-record semua, maka kita mempostingnya. Oke, selanjutnya kita menginput data PPN masukan. Kita ganti lagi menjadi bulan Oktober. Tahunnya juga kita ganti menjadi tahun 2020. Jadi kita tambah baru. Kita masukkan dalam soal di sini ada tanggal 4 Oktober dibeli barang dagang dari CV Anugrah sebesar 40 juta sekian secara tunai. Faktur pajak diterima saat transaksi. Nah, perhitungannya seperti ini. DPP-nya sebesar 43.200.000 dan PPN-nya 4.320.000. Kita masukkan di sini. Oke.
beralamatkan di Serang. Lalu kita simpan. Untuk nomor dokumen ini dengan asumsi sendiri. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 4 Oktober. Dan DPP-nya sebesar 43.200.000. Lalu kita simpan. Selanjutnya nomor 2, tanggal 12 Oktober dibeli barang dagang dari PT Jangkar sebesar 63.200.000. Harga barang sudah termasuk PPN. Faktur pajak diterima saat transaksi. Nah, perhitungannya seperti ini. 63.200 dikali 100 dibagi 110. 57.400, 54.545. Di sini kita ganti dulu. Jangkar misalnya beralamat di Cilegon. Untuk nomor dokumentasi menggunakan asumsi sendiri. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 12. DPP-nya sebesar 57.454.545. Oke, selanjutnya kita simpan. Selanjutnya tanggal 3. Oke, nomor 3 yaitu tanggal 17 Oktober dibeli barang secara kredit dari CV Merona sebesar 53.200.000. Barang dikirim bulan Oktober. Nah, kita masuk ke aplikasi. Di sini kita ganti dulu NPWP-nya. Misalkan beralamatkan di Serang. Nomor dokumennya kita isi, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 17. DPP-nya sebesar 53.200.000. Lalu kita simpan. Oke, selanjutnya nomor 4 tanggal 21 Oktober diberi barang dagang PT senilai 43.200.000 secara tunai. Faktur pajak diterima saat transaksi. Nah, kita ganti dulu NPWP-nya. Oke. Misalkan beralamatkan di Cilegon. Oke, nomor dokumennya kita isi, tanggalnya kita ganti, tanggal 21, DPP-nya sebesar 43.200.000. Yang terakhir adalah tanggal 28 Oktober dibeli barang dagang dari CV Jingga sebesar 53.200.000. Pembayaran melakukan sebanyak 3 kali setiap bulan. Pada bulan Oktober dilakukan pembayaran 40%. Barang dikirim secara bertahap. Oke, kita ganti dulu NPWP-nya. Kita masukkan identitasnya, beralamatkan misalkan di Cilegon aja. Isi dengan asumsi sendiri. Nah, tanggal dokumen pada tanggal 28, DPP-nya sebesar 53.200.000. Lalu kita simpan. Oke, setelah kita simpan, lalu kita posting. Oke, yang terakhir untuk melihat hasilnya, ke menu SPT lalu cetak SPT.
Nah, ini kita sudah bisa melihatnya. Berapa DPP dan PPN yang telah diinput dalam aplikasinya. Oke, bisa kita lihat di sini hasilnya. Oke, dan yang terakhir, saya di sini selaku staf pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.